Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya, maju kena, mundur kena. Kenapa bisa dikatakan demikian? Nah, video ini saya akan buat ditujukan untuk kepada Anda para penonton setia Success Before 30. Bahwa saat ini kita sudah lihat di balik janji ekonomi Pak Prabowo 8%, ada sebuah sinyal-sinyal yang cukup bahaya. Video ini saya akan tunjukkan kepada Anda semua bahwa sekarang sudah kelihatan sinyal pertama, yaitu US dollar ke rupiah sudah 16.700. Begitu dilantik sudah naik ke 16.700. Anda tahu ini dampaknya itu apa? Rupiah melemah. Ketika rupiah melemah dan ujung-ujungnya terakhir ini inflasi. Video ini bukan cuma sekedar memanas-manasin, tapi video ini membuat sebuah analisa mendalam yang tidak Anda temukan di berita yang lain. Tonton video ini dari awal sampai selesai. Butuh sebuah konsentrasi yang sangat tinggi untuk mencerna video ini agar Anda level up setelah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke dalam acara Sisi Yang Lain. Nah, di video kita yang kali ini saya kembali akan membahas tentang Menteri Keuangan kita yang baru, yang koboi, Bapak Purbaya. Saya bukan pro Ibu Sri Mulyani, saya juga bukan pro Pak Purbaya. Saya pro kebenaran, itu ya Anda harus tahu. Saya pro pemerintahan kuat, pemerintah yang sehat, pemerintahan maju. Saya pro di situ. Jadi kalau sesuatu yang jauh daripada arah kita menuju Indonesia Mas, pasti akan saya kritik. Siapapun Menteri Keuangannya. Pak Chandra tukang kritik? No. Saya bisa mengkritik, saya juga bisa memberikan solusi. Nah, itu ciri khas level up Success Before 30. Nah, mari kita bahas analisa satu persatu seperti opening saya di awal. Apa yang terjadi sebetulnya? Ini namanya krisis kepercayaan. Saat ini kita tahu bahwa ini bukan sekedar krismon, tapi ini krisis CRISPR kalau menurut saya, krisis kepercayaan. The game of trust. Setelah bertahun-tahun di era Ibu Sri Mulyani yang mana semuanya itu serba terprediksi, serba hati-hati, sekarang kita masuk ke era ketidakpastian loh. Loh kok bisa? Karena menterinya koboi. Kapten kapalnya ganti, gayanya beda total, disukai netizen memang, tapi netizen harus cerdas, jangan cuman menganalisa potongan-potongan kliper-kliper secara yang sedikit-sedikit. Memang gaya bicara beliau disukai netizen karena seolah-olah beliau santai, tenang, kan gayanya koboi. Tapi kita harus tahu loh, dampak sistemiknya itu seperti apa. Ini orang beneran jenius atau cuman nekat? Mari kita ulas secara lebih mendalam dan lebih edukatif. Apa yang terjadi? Intinya adalah rupiah dikorbankan. Kok bisa? Investor global itu nggak suka kejutan. Mereka suka kepastian. Ketika resesi ekonomi diubah total, reaksi pertama mereka adalah amankan aset. Jual aset rupiah, saham, obligasi, lalu mereka borong dolar kabur ke tempat aman. Rupiah dibuang, dolar diburu, hancurlah nilainya, simple. Dan yang paling bahaya, rakyat ikut-ikutan. Orang yang punya duit mulai mikir, wah bahaya ini menteri baru gayanya koboi banget ini. Mending saya amankan duit saya ke dolar. Dan permintaan dolar dalam negeri meledak sehingga BRI menaikkan bunga dolar jadi 4%. Ini sebuah fakta. Istilahnya bagi mereka ngemis dolar dari rakyatnya sendiri. Nah, ini yang terjadi di rupiah Indonesia ini langsung melemah dan sekarang mencapai 16.700. Beritanya, Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN kompak kerek bunga deposito dolar ke 4%. Apakah ini ada imbasnya dengan pencairan 200 triliun kemarin ke Bank Himbara? Ada nggak dampaknya? Bisa jadi. Rupiah dikorbankan. Dan ini hati-hati, seperti saya sudah pernah bilang di video sebelumnya, yaitu rupiah dikorbankan, kemudian takutnya kalau inflasi gila-gilaan dan bisa nyusul Zimbabwe. Zimbabwe IHSG-nya juga naik loh. Jangan salah. Mungkin bagi para pelaku retail trader bilang, weh, semua IHSG naik sepanjang sejarah, keren. Bapak Purbaya keren, setelah dijabat langsung IHSG naik. Tapi tunggu dulu. Ada artinya uang Zimbabwe. Itulah dikorbankan tentang besarnya inflasi. Anda jangan kaget kalau harga pangan akan naik gila-gilaan. Anda jangan kaget beberapa barang akan naik gila-gilaan. Niat baik yang membakar rupiah. Anda harus ngerti secara politik Pak Purbaya nggak mungkin mundur. Dia nggak akan ngerem, jalurnya cuma satu, maju terus. Resikonya apa? Resiko itu namanya paradoks stimulus. Ini gaya beliau. Niat baik yang justru mengorbankan rupiah dari dalam. Pemerintah punya andalan supermasif yaitu MBG. Anggarannya 71T tahun ini. MBG ini 71T. Rumornya nambah 50T lagi sampai 121T. Tujuannya mulia, anak-anak kita sehat bergizi. Tapi ini jadi potensi penghancuran rupiah.
Nah, prosesnya gimana? Uang kan banyak nih, mau disalurkan lebih dari 200T. Kita pecah, jadi langka. Langkah pertama dan kedua, uang diguyur, permintaan meledak. Pemerintah mencairkan dana triliunan, uang mengalir ke masyarakat, daya beli permintaan susu meledak seketika. Karena uang banjir kan. Ledakan permintaan konsumen, masyarakat pegang uang lebih langsung belanja, konsumtif. HP, baju, dan yang paling penting, makanan akan naik. Dan yang ketiga, pabrik dan petani lokal kaget karena peningkatan permintaan bisa jadi seperti tsunami. Peternak sapi, peternak ayam, petani kita nggak siap bro. Kapasitas produksi mereka terbatas. Kenapa? Karena masalah struktural bertahun-tahun, rantai pasok yang ribet, teknologi yang ketinggalan, bibit yang susah. Ada program atau insentif yang disiapkan untuk membuat mereka bisa menghasilkan susu daging 2 kali lipat dalam semalam. Pengusaha produsen Indonesia ada program nggak seperti di China, insentif bisa produksi? Coba komen yang tahu, bandingkan insentif dan kemudian impor. Coba di kolom komen, mari kita mikir. Langkah keempat dan 5, jalan pintas impor dan perburuan dolar. Ini akan terjadi, ya, yaitu jalan pintas tercepat impor. Pemerintah pengusaha dihadapkan pada pilihan program gagal karena bahan baku nggak ada, ambil jalan pintas. Pengusaha itu cari cuan, mana pengusaha nggak mau cuan? Bukan pahlawan kedaulatan pangan, di mana ada permintaan, di situ ada jalan. Dan jalan tercepat adalah impor. Kita akan impor gila-gilaan, susu bubuk dari New Zealand, daging dari Australia, pakan ternak dari Brasil. Dan langkah kelima, berburu dolar dan rupiah dibakar. Untuk bayar semua impor susu itu butuh apa? Ya dolar Amerika, US dollar. Terjadilah perburuan dolar besar-besar bagi para importir. Dan hasilnya rupiah sudah lemah, jadi makin hancur. Inilah paradoks mautnya. Yaitu program yang niatnya menyiapkan anak bangsa justru mengkanibal, menghancurkan rupiah itu sendiri bila eksekusi buta, mind blowing. Anda nggak akan temukan berita seperti ini dari berita konvensional atau media konvensional, nggak ada. Ini adalah analisa mendalam riset dari tim Success Before 30. Jadi berita terbaru APBD mau dinaikkan tahun depan. Bayangkan kalau pakai impor, sudah tahu kan nasib rupiah mau kemana. Ini terjadi kayak tahun 98. Nah ini ada sebuah berita resmi loh dari Sekretariat Kepresidenan, yaitu Presiden Prabowo perintahkan penghapusan kuota impor. Presiden meminta penghapusan kuota impor terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Netizen ya suka-suka aja dengar berita ini, tapi tahukah dampaknya itu apa? Intinya impor sekarang itu gampang. Pengusaha swasta biasanya nggak gampang. Tahu kan masalahnya di mana? Anda tahu sendiri, tulis di kolom komen. Memang ini permainan oligarki. Terus Pak Purbaya bisa apa? Ekonom minta Kementerian Purbaya hati-hati berucap karena bisa pengaruh investor. Itu beritanya dari Detik ya. So siapa yang pesta? Ya the winners. Eksportir yang pesta, pengusaha sawit, batu bara, nikel, pendapatan mereka dolar. Biaya karyawan rupiah. Cuan mereka meledak gila-gilaan. Mereka lagi panen terbesar dalam sejarah. Happy eksportir. Pemilik aset dolar, ya orang yang cerdas beruntung nyimpan dolar, panen. Bahwa di saat yang tepat cash is king. Tapi sekarang US dollar naik di Indonesia. Turis asing, bule-bule datang ke Bali ya happy karena semua terasa murah, surga belanja. Di permainan kejam ini ada yang tertawa paling keras, ada yang menangis paling dalam. Kamu harus tahu kamu posisinya di mana. Kalau kamu cuma menghasilkan rupiah, dalam rupiah, menjual rupiah, tapi semua barang naik, keuntungan kamu menipis, terutama UMKM. Hati-hati loh. Siapa yang sengsara? The losers. Ya, yaitu kita semua rakyat biasa, karyawan gaji rupiah, pensiunan dana pensiunan rupiah, gaji lu segitu-gitu aja. Tapi harga tahu tempe kedelai impor, mie instan gandum impor, sampai cicilan motor, spare partnya juga impor, semuanya meroket. Daya beli lu hancur semua. UMKM dia importir, ini bahaya. Pengusaha bergantung pada bahan baku impor, penjual elektronik, pengusaha roti, pengrajin tahu tempe, biaya produksi. Ini kalau US dollar naik, wah, impor setengah mati loh. Mereka menetapkan pricing itu susah karena mereka kemarin udah ditetapkan harga barang sekian, sekarang tiba-tiba US dollar naik. APBN negara, anggaran negara bisa habis cuman buat bayar bunga hutang dolar, subsidi BBM yang bengkak. Artinya apa? Duit bangun jalan, sekolah, rumah sakit bisa dipotong. Kesimpulannya ini ilusi pertumbuhan 8%. Jadi apa gunanya bilang tumbuh 8% kalau beli tahu tempe aja sekarang terdampak gitu loh. Itulah ilusinya. Jadi rakyat terkecil pun. Jadi jangan kaget kalau besok Anda beli Indomie yang biasanya 3.000 naik jadi 5.000. Naik pelan dan pasti loh. Nggak langsung 5.000, pelan-pelan dulu 3.500, 4.000. Nasi goreng abang-abang 15.000, nanti pelan-pelan naik 16.000, 7. Nggak mungkin turun sudah. Nggak mungkin turun.
Ya kan? Itu omong kosong, ini angka di atas kertas buat pidato tapi nggak ada artinya. Wow, memang ekonomi tahun ini naik sekian persen, ini bagus, Indonesia negara kuat. Bagus untuk pidato, tapi dirasakan di masyarakat sehari-hari nggak kerasa. Zimbabwe itu inflasi gila-gilaan. Zimbabwe IASG-nya naik, saya sudah bilang. Tapi jok sarkasnya itu kan pertumbuhan, ekonominya dihitung dari angka. Ekonomi itu angka dari ribuan persen. Nih, tuh lihat. Sampai joknya 50 triliun, 550 billion dollars. Mana berarti uangnya sampai segitu. So action plan buat kita semua supaya jangan jadi korban. Defend, attack, adapt. Ini 3 solusi. Jadi saya bukan cuma mengkritik, saya sudah membuat video. Jadi Anda perhatikan baik-baik video-video saya sebelumnya. Saya nggak sembarangan riset. Kita riset yang cukup mendalam. Jadi saya mencintai negeri ini, tapi jangan sampai negeri kita ini. Saya juga mencintai Pak Purbaya. Siapa tahu Pak Purbaya menonton video saya, ya supaya ini juga peringatan lah ya. Intinya Bapak sehat-sehat selalu Pak. Semoga video saya ini memberikan insight bagi Bapak. Anggaplah saya ini sebagai rakyat kecil biasa yang mencintai negeri ini. Melalui Bapak bisa membuat kebijakan yang baik. Jangan sampai membuat rakyat kita semakin menderita Pak. Nah, action yang pertama, defend, bertahan. Di era rupiah lemah, pegang rupiah terlalu banyak itu artinya kamu dimiskinkan oleh inflasi. Lindungi asetmu, terpaksa harus simpan emas atau simpan dolar. Ya, karena dari zaman Firaun sampai sekarang emas itu safe haven. Dan ini bukan lagi pilihan investasi tapi adalah asuransi keuangan. Jadi ada apa-apa Anda masih terjaga. Yang kedua, attack, menyerang. Yaitu cara terbaik bertahan adalah menyerang. Jangan cuma main di kandang, bangun bisnis yang penghasilannya dolar. Entah itu eksportir, freelancer, kerja di luar negeri, remote. Anda tinggal di Indonesia tapi dibayar dolar. Ini juga cari jalan, yaitu attack. Yang ketiga adalah adapt, beradaptasi. Yaitu dunia sudah berubah, cari kerjaan upgrade skill yang bisa dibayar dolar. Jadi talenta digital, remote worker, kerja di Eropa, tapi Anda tetap biaya hidup di Indonesia. The game has changed. Era ini memisahkan antara Anda bisa mengeluh dengan membaca permainan. Memang tetap aja orang-orang yang losers gonna be losers. Sampai kapanpun mereka jadi tetap korban pinjol, hidup dalam drama kemiskinan. Itu nggak ada artinya. Video ini bukan untuk, bukan untuk kalangan bawah. Video ini untuk para pengusaha, kaum-kaum muda yang memang mau fight, mau berjuang untuk sukses before 30. Video ini mengajarkan kepada Anda untuk Anda mengambil peluang dari kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Anda tetap kaum 99% akan mengkritik. Mereka kritikus yang cuman mengungkapkan kekesalannya di sosial media biasa, netizen. Tapi mereka juga karena mereka hidup juga tidak kunjung naik, gaji tidak kunjung naik, cicilan sudah berat. Tapi mereka asal jadi kritikus saja, sama kayak orang main sepak bola lagi nonton Piala Dunia, semua seniman-seniman bola lagi bertarung, tapi ketika ngegolkan nggak bisa, mereka langsung menjadi kritikus hebat. Mestinya aku dioper ke sini, dioper ke sana. Anda itu jadi kayak penonton bola aja yang nggak mungkin bisa menjadi 11 orang yang hebat di dalam lapangan itu. Oleh sebab itu, Success Before 30 juga sama. Kami ini bukan cuma kritikus yang tidak memberikan solusi. Makanya video kami ini bukan dikonsumsi untuk semua orang. Kalau Anda nonton video ini, Anda bisa cerna dengan baik, maka saya yakin Anda bisa melihat peluang. Ini timing karena rupiah akan lemah terus. Ya, pertanyaannya kamu yang mana? Jadi kalau Anda memang mencintai video ini, jangan lupa like dan jangan lupa join grup WA. Kami di grup WA akan ada konten-konten eksklusif. Di situ Anda akan belajar lebih banyak di situ. Dan mari kita level up. Saya akan bangun Anda melalui workshop-workshop yang premium, yang bagus, dan kita datangkan narasumber-narasumber hebat bersama pelatihan Merdeka agar Anda juga bisa level up. Sekali lagi, untuk yang mau level up. Yang nggak mau level up jadi kritikus, sorry, video ini bukan untuk Anda. So jangan lupa share dan sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.